Audio Jungle. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua jemaat HKBP Delta Mas. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang penuh sukacita. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa sediakan bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengar dan merenungkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang inang semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, tertulis dalam kitab Daniel 6 ayat 27. Songonon ma didok. Ia tonaku dihamu odo ikon saluhut halak na masuk tugonggoman ni harajauku mabiar jala manodit-nodit maradopon debatani si Daniel. Ai ibana do debatana mangolui jala na tutong rodi saleleng ni lelengna. Harajaon nape dang tagamon pesan jala pamaretaon na hot rodi saleleng ni lelengna. Dalam bahasa Indonesia, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian firman Tuhan. Amang inang jemaat yang terkasih, nats kita hari ini berawal dari kisah ketaatan Daniel yang diuji ketika masa pemerintahan Raja Darius, yaitu Raja Persia. Daniel adalah seorang buangan dari Yehuda yang dipercaya oleh Raja Darius untuk membawahi wakil-wakil raja, dan kepadanya mereka harus memberi pertanggungjawaban agar raja tidak dirugikan. Integritas Daniel membuat para bawahannya berusaha menyingkirkannya. Mereka iri hati kepada Daniel sehingga mereka memperdaya raja untuk menerbitkan peraturan, yaitu bahwa dalam 30 hari siapapun tidak diperkenankan untuk berdoa atau memohon kepada dewa atau manusia lain kecuali kepada raja.
Jika melanggar, akan dilempar ke gua singa. Walau Daniel mengetahui peraturan tersebut, namun ia tetap melakukan kebiasaannya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji dan bermohon kepada Allahnya, dan keteguhan hatinya meyakinkan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Sehingga hal ini pun diketahui dan disampaikan rekan-rekannya kepada sang raja, dan akhirnya Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Raja Darius sebenarnya menyadari bahwa ternyata peraturan itu adalah jebakan untuk menyingkirkan Daniel. Ingin menyelamatkan Daniel, tapi tidak bisa sebab ia terikat kepada peraturan negara yang tak dapat diubah. Syukurlah mujizat Allah terjadi. Daniel selamat dengan cara yang ajaib. Ini menjadi kesaksian tentang Allah yang disembahnya. Dan karena Raja Darius telah menyaksikan secara langsung pemeliharaan dan perlindungan yang nyata yang diberikan oleh Allah kepada Daniel, membuat Raja Darius menulis sebuah perintah yang berdampak terhadap seluruh wilayah kerajaannya. Adapun isi perintah tersebut yaitu manusia harus takut dan gentar di hadapan Allah, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kita bisa mengerti perintah ini dibuat oleh raja karena kesetiaan dan ketaatan Daniel kepada Allah yang membuat banyak orang semakin mengenal Allah. Dan bahkan kesaksian, kebesaran, dan kasih Allah kepada raja dan semua orang di negeri buangan. Amang-inang semua jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa apa yang terjadi dalam hidup Daniel. Kesetiaannya mendatangkan berkat, dan pengenalan yang baik terhadap Allah menjadi kunci utama ketaatan Daniel. Begitu juga dengan kita, umatnya. Dari nats ini kita bisa belajar untuk hidup setia di hadapan Allah. Apabila kita belajar hidup kudus, hidup benar, hidup setia, dan hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah, sekalipun berbagai-bagai pergumulan yang menakutkan kita alami dalam hidup ini, tetaplah menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa ada tangan Allah yang sedemikian kuat menolong kita, membebaskan kita dari jerat maut. Demikian juga ketika kita setia dan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuktikan kebenaran hidup kita kepada dunia yang mendakwa, menjerat, dan ingin menjatuhkan kita. Itulah pertolongan dan berkat yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah beriman kepada Allah, dan harus takut dan gentar kepada Allah agar kita menerima janji dan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hikmat daripada-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Bukalah setiap hati kami, agar kami mampu melihat kasih perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi kami, agar kami boleh menikmati setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat menjalani kehidupan kami yang penuh pengharapan, sehingga hidup kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau Bapa yang punya rancangan yang baik atas hidup kami semua, yang membuat segala sesuatunya teramat sangat indah, dan kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan yang baik dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk memohon kasih karunia dan kuasa-Mu atas setiap kami yang sedang sakit, yang mengalami pergumulan, masalah, persoalan.
Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapinya. Berikan kekuatan bagi yang lemah dan bangkitkan semangat bagi yang tidak berdaya, bagi yang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha, dan segala masalah lainnya. Tuhan yang memberi pertolongan dan jalan keluar bagi mereka. Kami percaya Bapa, Engkaulah Tuhan yang sanggup pulihkan hidup kami ini. Ya Bapa, Engkau yang memberi kebijaksanaan bagi kami orang tua, bagi semua anggota keluarga untuk saling mengasihi. Jadikan keluarga kami Tuhan menjadi tempat di mana kasih dan sukacita boleh hadir. Engkau Bapa yang memberkati setiap anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak pembawa terang dan sukacita dimanapun mereka berada. Bagi anak-anak kami yang saat ini sedang berada di luar kota oleh karena bekerja dan karena sedang menempuh pendidikan, Engkau Bapa yang selalu menyertai dan membimbing anak-anak kami semua dalam tugas-tugas dan kegiatan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan yang menjauhkan anak-anak kami dari segala pergaulan yang tidak baik. Buat semua ina nang mabalu, ya Bapa, Engkau Tuhan yang menyertai, mencukupkan dan memelihara setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhanlah yang memberikan jodoh yang seiman, tentunya yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagi keluarga jemaat-Mu Tuhan yang merindukan hadirnya keturunan di tengah keluarga mereka, Engkau Bapa yang memberkati setiap kandungan para ibu, hingga suatu saat nanti Tuhan memberi apa yang mereka rindukan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini, hari ini sedang merayakan ulang tahun, yaitu Inang Mama Preti. Ya Bapa, Engkau berikan umur panjang, kesehatan, dan sukacita yang berlimpah buat keluarga. Ya Bapa, kami juga berdoa buat di hari Minggu ini kami jemaat-Mu akan mengadakan ibadah Pesta Gotilon, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan kami dalam 1 tahun ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, kiranya semua boleh berjalan dengan lancar, semua jemaat-Mu bersuka cita, memberikan waktunya, boleh ambil bagian, ikut serta dalam ibadah minggu nanti. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang perjalanan hidup kami hari ini, sertai kami ya Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.